tuh, luar biasa tuh. Ballroom untuk pesta dansa pada masa kolonial di rumahnya Major Chong Afi. Kayak kita di Kung Fu Hustle ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, salah satu ikon Kota Medan adalah rumah Major Chong Afi. Rumah ini dibangun pada tahun 1895. Jadi seusia dengan Istana Maimun di Medan. Chong Afi adalah saudagar yang menjunjung toleransi dan nilai kemanusiaan. Nanti dapat dilihat dari wasiatnya. Ini rumah beliau. Sekarang sejak tahun 2009 dijadikan museum. Mari kita telusuri Museum Rumah Chong Afi di Medan. Chong Afi Mansion ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan, Kota Medan. Chong Afi Mansion ini sering disebut sebagai permata bersejarah di Medan. Dibangun tahun 1895 di atas lahan 8.000 meter. 2 lantai dan memiliki 35 kamar. Gaya arsitektur dari Chong Afi Mansion ini dipengaruhi oleh Cina, Melayu, dan Art Deco. Oke, mari kita telusuri dan kita kagumi Chong Afi Mansion ini. Nah, saat ini nanti saya akan ditemani oleh Mas Alip dari Museum Chong Afi Medan. Beliau ini dulu dikenal sebagai seorang pengusaha di Kota Medan, sekaligus juga orang yang pernah membantu masyarakat di Kota Medan. Nah, beliau ini dulu punya banyak bisnis, terutama di bidang perkebunan. Jadi juga dulu rumah ini adalah hadiah pernikahan untuk istri ketiga. Hadiah rumah ini merupakan hadiah pernikahan untuk istri ketiga beliau. Nah, ini Bapak Chong Afi itu dilantik sebagai mayor. Sebagai mayor. Nah, mayor itu bukan seperti wali kota atau jabatan militer, melainkan sebagai pemimpin untuk masyarakat Tionghoa di ruang tamu khusus. Ruang tamu khusus Hanya digunakan untuk menyambut tamu dari keluarga Kesultanan Delhi. Hanya untuk menyambut keluarga Kesultanan Delhi di sini ya. Kalau di luar itu tidak diterima di sini, di tempat lain mungkin ya. Oh iya, ini Sultan ke-9, Sultan Mahmud Perkasa Alam Shah dan Chong Afi bersama-sama membangun Masjid Raya Medan. Itu pada 1906. Ini ada foto dari Sultan Delhi ke-14 atau sampai saat ini dengan cucunya Chong Afi ini masih menjalin persaudaraan. Nah, kalau di sini ini adalah ruang tamu umum. Oh ya, tadi ya, kalau yang tamu umum pun bagi Chong Afi mesti khusus ya, tapi lebih khusus lagi kalau diterima di sebelah ya. Oke. Kalau ini Bapak Chong Afi biasanya menerima tamu-tamu seperti teman, keluarga, dan juga pemerintah dan iya, ini juga kursi dan mejanya masih asli. Kursi dan mejanya masih asli, luar biasa ini. Ya, termasuk yang di sana ya. Iya, Pak. Dibuat di China. Iya, usianya juga udah 100 tahun. Kursi ini asli dari rumah ini, dibuat di Cina, jadi sudah lebih dari 100 tahun ini. Masih utuh, masih bagus. Itu kalau di Jawa namanya gebyok, patang ngaring. Kalau ini pembatas ruangan, ini juga luar biasa nih. Iya. Batasan ruangannya. Plafonnya juga dari kayu. Oke. Nah, masih terawat kalau di sini nih ya. Sangat terawat. Dari ruang tamu nih, sebelah kirinya ada ruang kerja atau ruang kantornya Chong Afi ya. Iya. Bapak Chong Afi juga dulu punya bank. Dan Bapak bisa lihat dulu itu ada sertifikat dari salah satu bank yang dia punya, Delhi Bank. Dan kemudian Bapak Chong Afi juga punya Batavia Bank dan Kesawan Bank. Oh, ada 3 bank ya. Delhi Bank, Peshawar Bank, Batavia Bank, juga mengelola perkebunan mulai kopi, tembakau dan karet. Setelah di belakang ruang apa nih, ruang kerja, ruang tamu, ini masuk ke ruang tengah. Coba tuh, luar biasa tuh.
ruang terbuka gitu. Halaman terbuka di sini. Nah, jadi kalau ini halaman utamanya, jadi sengaja dibangun keluarga secara terbuka seperti ini untuk memastikan ada sumber cahaya dan juga sumber udara ke dalam rumah. Oke. Nah, ini juga dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Feng shui-nya begitu nih ya. Kalau saya perkirakan tuh kamar pribadinya beliau itu 5 kali 30 meter. Nggak usah ceritakan ya. Loh, di dalam tadi luar biasa. Memang nggak boleh diambil gambarnya. Kita ikuti rambu-rambu di sini. Oke. Jadi di belakang kamar dan di belakang ruang doa untuk leluhur ini adalah ruang makan. Ya, ini di sebelah kita ini tidak boleh masuk dan tidak boleh ambil gambar adalah ruang pemujaan lah, ruang ibadah. Masuk ke galerinya, tapi sekali lagi tidak boleh ambil gambar. Kita ikuti ketentuan di sini. Setelah dari galeri Chong Afi, Mayor Chong Afi, tadi luar biasa di dalam sana. Ini kita akan naik ke lantai 2. Kalau di lantai 2 itu nanti ada ballroom. Oh, di atas ada ballroomnya. Yuk, mari Mas. Kita akan masuk di lantai atas, ada ballroomnya di sana. Luar biasa ini. Nih ya. Kayak kita di Kung Fu Hustle ya. Kayak di Kung Fu Hustle kita. Kayak di film Kung Fu Hustle. Ini. Ya, oke. Ini masuk kemana nih, Mas? Oh. Nah, ini di sini ada ballroom. Dulunya ini dipakai untuk mengadakan pesta dansa. Oh. Ballroom untuk pesta dansa pada masa kolonial di rumahnya Mayor Chong Afi. Bisa membayangkan ya, di sini dia pesta dansa diselenggarakan oleh Chong Afi. Ballroom lantai 2, rumah Mayor Chong Afi. Apakah bisa dirasakan suasananya? Tahun itu, masa Belanda, ada ballroom sebesar ini digunakan untuk nih. Di foto-fotonya juga terlihat itu noni-noni Belanda ada. Luar biasa ini ya. Medan, ini Medan Bung. Luar biasa nih ya. Ballroom Chong Afi di Medan. Chong Fu Yin alias Winnie Chang. Nah, ini anak pertama dari Chong Afi. Di bawah ini bersama suaminya. Ingat ya, suaminya ini ternyata dari Taiwan. Jadi ketika itu sudah perkawinan antar negara. Luar biasa ya. Dari sisi dalam ballroom, kalau keluar situ di seberang sana itu adalah ruang ibadah ya. Nggak boleh masuk ke sana nanti ya Mas ya. Nggak boleh masuk ke sana. Ini teras di sebelah ruang ballroom. Coba kita lihat yang tadi saya kalau di bawah seperti kalau melihat film Kung Fu Hustle. Ini ruang terbuka di tengah rumah, halaman rumah. Ini memang khas nih, arsitektural khas dari bangunan-bangunan bergaya Cina, kalau kurang lebih seperti itu ya. Lihat itu jendela-jendelanya besar. Luar biasa ya. Sama dengan yang di lantai 1, di lantai 2 juga ada teras. Di lantai 1 itu tadi dijadikan semacam ruang makan. Ya, saya kan ini juga ruang keluarga gitu kurang lebih ya. Lihat itu, plafon, ruangan, luar biasa. Ini di belakang rumah, pintu keluar di belakang sana ada. Dilihat dari lantai atas ya, lantai atas. Di halaman belakang, parkirnya juga luas tuh. Dan di sana, di depan ada, di belakang ada. Oh, itu pintu gerbang belakangnya ada.
Ini foto-foto ketika perayaan Chong Afi menjadi mayor di kota Medan. Ingat, mayor di sini adalah semacam wali kota tapi khusus untuk warga Tionghoa. Diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini 30 tahun menjabat beliau dirayakan besar-besaran, ini luar biasa. Dari segi pakaiannya, tuh lihat, pakaiannya rapi-rapi. Kemudian keramaiannya itu di sana. Semacam karnaval, kereta-keretanya didatangkan, gitu ya. Warga merayakan di gapura-gapura, luar biasa. Mayor Chong Afi, Kota Medan. Dari ruang keluarga, kita masuk juga masih di ruang keluarga, tapi di sana ada kamar-kamar ruang tamu. Kalau di Jawa itu namanya gandok ini, gandok kiwo. Jadi di gandok kiwo itu ada kamar-kamar juga seperti itu. Ini di ruang keluarga, di sini ada kamar-kamar tamu. Kamar tidur tamu di sini. Kamar tidur tamu itu di sana sepanjang lorong itu seperti hotel jadinya. Gandoknya ada berapa ruangan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau tidak salah itu ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu ruang kamar tamu ya? Iya, betul Pak. Ini dia gandoknya, tapi pasti tamunya spesial ini ya. Ini, jadi ini kamar tamu seperti ini. Ini kamar tidur, dan sini ada, ya ini suite lah kalau di hotel. Ya. Dari lantai 2, tadi yang saya sebut gandok tempat ruang tamu, kita akan menuju ke dapur rumah besar ini, rumah Chong Afi. Turun ya, hati-hati. Oke, kita coba lihat ya dapur rumah Chong Afi, Mayor Chong Afi. Dapurnya Chong Afi, tempat masak keluarga. Ini. Tunggu-tunggu. Ada tunggu-tunggunya ya. Dulu masih pakai kayu bakar mungkin ya, kayu bakar. Tapi rapi. Coba bayangkan ini dapur tahun 1800-an. 1895. Oh, rumah ini dibangun tahun 1895 awalnya. Selesainya tahun 1900. 1895 ya. Bahasa Jawanya unda-undi dengan Istana Maimun. Istana Maimun dibangun tahun 1888. Ini ada, kita akan masuk ke ruang testamen, surat wasiat. Jadi ini adalah ruang testamennya, dan di sini Bapak bisa lihat ini adalah proses pemakamannya Bapak Chong Afi. Oh iya. 1921 Chong Afi meninggal. Itu lihat tuh proses pemakamannya. Itu juga luar biasa. Untuk masyarakat di Medan yang ingin menyaksikan proses pemakaman beliau. Ini coba bayangkan ini proses pemakaman Chong Afi. Antusiasme masyarakat ya. Iya, ini ada foto yang lebih besarnya Pak. Oh, coba lihat itu proses pemakaman beliau Chong Afi. Sepanjang jalan apa ini? Di jalan ini ya, tuh di sana. Tokoh besar pada masanya Chong Afi. Mayor Chong Afi sebelum meninggal beliau menuliskan wasiat testamen nomor 67 dalam bahasa Belanda. Nggak usah kita ikutin bahasa Belandanya, kita ikutin aja, ini ada salinannya pakai bahasa Indonesia. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober tahun 1920 menghadap di hadapan saya Dik John berkedudukan di Medan. Chong Afi melaksanakan permintaan dalam wasiatnya merawat kuil nenek moyang, membiayai ongkos upacara akan peringatan Chong Afi dan juga upacara suci keagamaan nenek moyang Chong Afi, mengadakan perawatan serta memajukan pendidikan dan pelajaran anak-anak Chong Afi yang sudah dan akan lahir dari keturunan laki-laki dalam derajat yang tidak terbatas, memberikan tunjangan keuangan
kepada yang muda-muda yang berbobot dan berkelakuan baik tanpa membedakan golongan rupa untuk melanjutkan dan menyempurnakan pelajaran yang memerlukan bantuan tersebut. Memberikan sedekah, santunan kepada yang berkepentingan tanpa membedakan golongan bangsa yang oleh karena cacat badan, buta, sakit, panjang, atau penyakit-penyakit lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Meringankan beban kerugian yang diderita oleh orang-orang tanpa membedakan golongan bangsa sebagai akibat dari bencana-bencana alam yang dalam tiap-tiap keadaan harus dimusyawarahkan rapat bersama dengan keluarga. Chong Afi Memorial Institute.